Assalamualaikum. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di bab ke-8, yaitu menjelaskan tentang sumber ajaran Islam. Ke-8 ini menjelaskan sumber ajaran Islam ini itu menjelaskan tentang Al-Quran, kemudian menjelaskan tentang hadis, dan menjelaskan tentang ijtihad. Yang pertama, menjelaskan tentang Al-Quran. Al-Quran secara etimologi adalah waro'a yaqra'u qira'atan, yang berarti mengumpulkan dan menghimpun, atau bisa disebut dengan membaca. Namun secara terminologis, Al-Quran adalah kitab suci yang isinya mengandung firman Allah, yang mana pembawanya adalah Nabi Muhammad. Susunan Al-Quran itu dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Bagi yang membacanya bernilai ibadah, namun fungsinya juga antara lain menjadi hujjah, bukti yang kuat atas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kemudian fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran itu sebagai bukti kerasulan Nabi Muhammad. Selanjutnya fungsi Al-Quran. Nah, Al-Quran ini fungsinya sebagai kerasulan, bukti kerasulannya Nabi Muhammad SAW, dan juga sebagai petunjuk atau obat dan nasihat bagi seluruh umat. Kemudian bukti autentisitas Al-Quran. Bukti-bukti autentisitas Al-Quran diantaranya yaitu autentisitas Al-Quran ini dilihat dari aspek kesejahteraannya. Selanjutnya menjelaskan tentang hadis. Yang pertama, pengertian hadis. Hadis secara etimologis itu adalah al-jadid, yaitu baru, dan al-khabar, yaitu berita, dan al-qarib, itu dekat. Namun secara terminologis, hadis memiliki arti segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun ketetapan Nabi. Kemudian ada juga fungsi hadis. Nah, fungsinya hadis itu apa? Yaitu sebagai perincian petunjuk dan isyarat Al-Quran yang bersifat global. Yang kedua, yaitu sebagai pengecuali terhadap isyarat-isyarat Al-Quran yang bersifat umum. Kemudian pembatas terhadap ayat Al-Quran yang bersifat mutlak. Kemudian pemberi informasi terhadap suatu kasus yang tidak dijumpai dalam Al-Quran. Selanjutnya, yang ketiga adalah kedudukan dalam syariat Islam. Hadis Nabi Muhammad digunakan sebagai pedoman hidup yang utama setelah Al-Quran. Jadi hadis ini adalah ibaratnya tingkah, ucapan, dan perilaku Nabi Muhammad. Dan hadis ini juga menjadi hujjah dalam kehidupan umat Islam, dan juga menjadi sebuah dalil, yaitu dalam umat Islam dengan menggunakan dalil Al-Quran dan hadis sebagai pedoman di dalam kehidupan kesehariannya. Kemudian yang keempat itu apa? Kehujahan as-sunnah atau hadis. Nah, Nabi Muhammad ini adalah seorang rasul yang maksum. Apa maksum itu? Maksum itu terjaga dari segala perbuatan hina, dosa, dan maksiat. Sehingga sunnah-sunnah beliau selalu dipelihara oleh Allah dari segala yang menurunkan citranya sebagai seorang rasul. Jadi Allah sendiri yang memelihara atau yang menjaga Nabi Muhammad dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ibaratnya
atau bisa disebut dengan Nabi Muhammad adalah seorang yang maksum, yaitu terjaga dari segala perbuatan dosa. Yang terakhir membahas tentang ijtihad. Nah, ijtihad, pengertian ijtihad sendiri secara etimologis itu berasal dari kata jahada. Kata ini itu berserta variasinya menunjukkan pekerjaan yang dilakukan lebih dari biasa, sulit dilakukan atau yang tidak disenangi. Yang kedua yaitu urgensi dan kedudukan hukum ijtihad. Yang pertama yaitu mengembalikan ajaran-ajaran Islam pada sumber pokok yaitu Al-Quran dan Sunnah Sahih dari segala interpretasi yang dimungkinkan kurang relevan. Kemudian menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat ajaran Islam agar menjawab dan menghadapi tantangan zaman sehingga Islam itu mampu sebagai furqan dan rahmatan lil alamin. Yang terakhir yaitu macam-macam ijtihad. Macam-macam ijtihad ini diantaranya ada kalanya qiyas, istihsan, dan maslahat al-mursalah. Sekian penjelasan dari bab ke-8. Mohon maaf dan terima kasih. Berjumpa lagi di bab selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.